Halo Sobat Fighter, jumpa lagi dengan saya Kinan Aji. Kembali kita ngobrolin lagi tentang bela diri. Kali ini masih tentang woman self defense. Dan pada video kali ini saya akan ngobrolin lagi tentang bagian tubuh mana pada seorang wanita yang harus dilatih untuk mempersiapkan diri melakukan perlawanan pada kondisi-kondisi terancam. Walaupun kita selalu berdoa lah, semoga kita tidak pernah terjebak atau tidak pernah berada dalam kondisi tidak aman. Tentunya kita pinginnya lah ya yang aman-aman aja lah. Mudah-mudahan selamat dimanapun berada, tidak ada ancaman keselamatan. Tapi tentu saja berlatih tentu tetap diperlukan. Berlatih juga tentunya tetap sebaiknya dipersiapkan untuk kita selalu berjaga-jaga, ikhtiar kita dalam berupaya mempersiapkan sesuatu atau dalam kondisi yang tidak baik. Apa saja kayak itu? Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama, bagian tubuh yang bisa dilatih bagi seorang perempuan adalah tangan. Tangan ini perlu dilatih bela diri yang sesuai dengan kebiasaan. Mengapa harus sesuai dengan kebiasaan? Karena tangan pria dengan tangan wanita itu berbeda dalam artian kebiasaan-kebiasaan. Kalau cowok kan biasa memang suka mukul, ya kan. Perempuan untuk bela diri maksudnya bela diri taktis yang tentunya digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu atau kasus-kasus tertentu saja, sehingga memerlukan pelatihan yang cepat dan efisien. Tangan ini bisa kita gunakan untuk melatih, salah satunya adalah enggak salah satu, ada beberapa hal. Misalnya perempuan kan umumnya ya ngedorong ya, yang ngedorong kan ya, latih saja bagian mendorongnya, atau bahasa silatnya tuh ada jeblak ya kan, atau mukul kan, mukul juga bisa. Walaupun perempuan jarang sekali ya mukul ya, walau beda sama dengan fighter di MMA, tentu saya mukul juga bisa, tapi umumnya perempuan wanita karir itu tidak menggunakan pukulan, maka bisanya menjambak. Itu bisa kita latih, tetap aja kita latih bagaimana menjambak, cuma bagaimana cara menjambaknya itu lebih penting. Itu yang harus didapatkan, bagaimana menjambak yang efisien, menjambak yang maksimal untuk mendapatkan sesuatu yang berefek menciderai, berefek menyelamatkan diri ya gitu. Selain sikut jambakan juga ada cakaran juga bisa kita gunakan. Bagaimana yang dicakar kan, meremas pun bisa, meremas di bagian mana yang bisa menyelamatkan dirinya dia. Juga sogok, tangannya kan bisa sogok bagaimana yang bisa digunakan untuk menciderai lawan. Selain itu di tangan pun ada, jangan lupa untuk melakukan seperti sikutan ya. Sikutan seperti ini, ke samping, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu juga perlu dilatih oleh seorang wanita. Kenapa? Karena siku ini sudah keras dari sananya gitu, maksudnya tanpa kita perlu latihan khusus, ini sudah bawaan lain sudah keras. Jadi hanya tinggal melakukan pelatihan seperti ini saja, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, dan itu sebagainya. Lalu setelah tangan, bagaimana lagi yang perlu dilatih bagi seorang perempuan? Yang kedua adalah lutut. Lutut itu pun ada bagian yang sama seperti siku, dia sudah keras dari sananya, sudah merupakan bagian tubuh yang tidak terlalu sulit untuk dilatih. Dia hanya untuk dilatih maju mundur, kiri kanan, itu saja. Jadi lutut juga perlu mendapatkan pelatihan khusus sehingga bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan pembelaan diri. Lalu yang terakhir berapa adalah kaki. Kaki juga merupakan bagian yang perlu dilatih bagi seorang wanita, karena biar bagaimanapun kaki adalah merupakan pijakan atau keseimbangan, atau kalau dalam bela diri namanya kuda-kuda kan sangat penting sekali. Walaupun tidak terlalu mudah bagi seorang wanita untuk melakukan kuda-kuda, tapi kaki ini bisa dilakukan untuk menendang, dan tidak perlu tinggi juga menendang versi wanita yang karir ini. Bisa hanya menendang ke arah lutut atau tulang kering, itu sudah cukup untuk sebagai pembelaan diri terhadap situasi yang mengancam. Jadi mungkin cukup melakukan tendangan lurus dan dengan T saja, dengan tendangan ke arah lutut, juga tendangan ke arah mata kaki, itu sudah cukup sebagai modal awal bagi seorang wanita untuk belajar woman self defense ya. Kira-kira itulah di video singkat ini yang bisa saya bagikan.
Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video dari saya selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.